saling belajar dan bertumbuh. Kita boleh kali ya langsung buka kesempatan buat teman-teman semua untuk bertanya nih Kak. Iya, silakan. Boleh. Oke. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh nih langsung raise hand atau kalau misalnya mau langsung tulis aja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan. Mungkin langsung aja kali ya saya mulai ke Kak Boleh. Rahmayuni Berlian. Silakan Kak bertanya. Halo Kak Rahmayuni. Iya, Kak. Selamat malam, Kak. Selamat Halo, malam. Kak Rahmayuni. Iya, Salam kenal. iya, salam kenal juga, Kak. Selamat malam, Kak. Selamat malam, teman-teman. Di sini saya Rahmayuni Berlian, izin bertanya. Saya waktu itu pernah baca website berita online gitu. Isi beritanya itu, judulnya itu kalau misalnya perempuan itu 4 kali lebih memungkinkan untuk mengalami namanya Alzheimer. Apakah itu benar, Kak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih, Rahmayuni. Ini kamu dari mana asalnya kalau boleh tahu? Maaf, Kak, dari Lampung. Wah, dari Lampung ya, Sumatera. Ya, Oke. ya, Kak. Terima kasih buat pertanyaannya, Rahmayuni. Tentu ini pasti membuat kamu jadi cemas nih ya sekarang ya. Aduh, ini bener nggak ya? Udah dengar Alzheimer seperti itu lagi ya, penyakit Iya. pikunnya akan bertambah. Jadi, untuk yang pertama ya, saya informasikan dulu ketika ada seorang terkena demensia Alzheimer, maka sampai dengan saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Jadi yang ada adalah untuk memperlambat progresivitas penurunan fungsi otaknya. Terkait dengan artikel tadi yang Rahmayuni sampaikan, betul, mostly memang perempuan itu rata-rata banyak ditemukan kasus demensianya gitu ya. Tapi sampai sekarang ini dari penelitian itu belum begitu jelas memaparkan kenapa alasan dibalik perempuan itu banyak ya, banyak ditemukan terpapar demensia Alzheimer. Tapi kalau misalnya saya lihat ya dari tesis kemarin saya juga terkait dengan kualitas hidup caregiver yang merawat orang dengan demensia, itu memang demensia Alzheimer yang perempuan, oma-oma itu 60%, sementara yang laki-lakinya 40%. Kemudian dari sisi caregiver-nya pun lebih banyak wanita daripada pria, gitu ya. Jadi ini merupakan fenomena yang menarik ya. Udah caregiver-nya banyakan perempuan, ODD-nya banyak perempuan juga lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya saya lihat nih dari sisi psikologis ya, Rahmayuni, perempuan itu diciptakan Tuhan memiliki multitasking yang sangat luar biasa dibandingkan pria. Karena multitasking inilah wanita itu bisa melakukan segala macam dalam satu waktu yang sama. Nah, mungkin Safera atau Rahmayuni juga bisa ya mengalami hal yang itu. Misalnya lagi nyuci baju bisa sambil teleponan, bisa sambil nyetrika ataupun sambil ngapain gitu ya, sambil make up-an. Biasanya kalau di mobil tuh bisa tuh lagi macet-macet make up-an sambil makan dan lain sebagainya. Multitasking yang wanita tuh sangat hebat. Dan yang kedua adalah sisi emosional. Wanita itu lebih banyak menggunakan emosional dibandingkan dengan pola pikir gitu ya. Jadi lebih banyak bukan baper ya, baper itu terlalu negatif ya kalau misalnya kita bilang ya, tapi lebih banyak menggunakan perasaan ketika mengemukakan ataupun memikirkan sesuatu. Nah, kenapa saya sebut ini semua? Karena kalau misalnya kita lihat ketika wanita stres, ketika wanita sedang sedih, itu pola pikirnya akan kemana-mana. Banyak kali hal-hal yang dipikirkan oleh para wanita sampai membuat tingkat stres itu apabila tidak kita maintain itu akan berdampak ke fungsi otak. Karena ketika seseorang mengalami stres dan depresi secara tidak langsung itu mengurangi stimulasi pada otak. Jadi untuk kita mau makan jadi males, mau berkegiatan jadi tidak nafsu, kemudian mau melakukan aktivitas juga kebanyakan mengurung diri di kamar gitu ya. Jadi hal inilah yang perlu diperhatikan dari wanita sekarang ini. Bukan berarti pria itu tidak terkena demensia Alzheimer, tidak juga. Sama-sama semuanya baik pria maupun wanita tetap punya
risiko terkena demensia Alzheimer. Jadi ini saya coba menjawab dengan fenomena-fenomena yang ada pada wanita. Jadi untuk kamu Rahmayuni, walaupun ada artikel itu, nggak perlu khawatir. Yang penting kamu tetap, kamu dan semua para wanita yang ada di channel ini tetap punya gaya hidup yang sehat. Dari sekarang perlu dipupuk, supaya teman-teman bisa mencegah pikun dari sejak dini. Thank you, Rahmayuni. Baik, Kak. Terima kasih atas penjelasannya, Kak. Sama-sama. Salam sehat selalu. Langsung ke peserta yang kedua kali ya, Kak ya? Iya, boleh, silakan. Boleh Kak Atikah Nur Utami langsung bertanya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun pertanyaan saya itu seperti yang Kak tadi bilang, yaitu Alzheimer tidak memiliki obat sampai saat ini. Pertanyaan saya, bagaimana bagi orang yang terlanjur terkena Alzheimer untuk menekan penurunan fungsi otak yang dia alami? Terima kasih. Thank you, Atika. Boleh tahu kamu dari mana asalnya? Sulawesi Selatan, Kak. Dari Sulawesi Selatan ya? Dari Makassar, Kak. Oh, Makassar. Sulawesi Selatan. Oke. Ya, terima kasih Atika buat pertanyaannya. Kamu tadi bertanya obatnya itu belum ada sampai saat ini. Jadi saya tekankan lagi bahwa obat yang ada saat ini untuk memperlambat progresivitas fungsi otak. Jadi belum ada obat yang menyembuhkan, tetapi adanya obat untuk memperlambat progresivitas tadi, penurunan fungsi otak. Supaya obat yang ada sekarang ini itu bisa menekan laju penurunan fungsi otaknya. Nah, makanya kita di sini untuk treatment, untuk pendekatan ke orang dengan demensia tidak hanya dari sisi obat yang sudah ada, tetapi juga dari sisi kegiatan bermakna yang saya sampaikan di awal. Jadi kenapa kegiatan bermakna ini penting buat para ODD, buat lansia dengan demensia, supaya otak mereka itu tetap terstimulasi. Nah, contoh kegiatan lainnya, kalau tadi kan saya sebutkan ada memasak, melihat album, itu menjadi salah satu aktivitas bermakna. Tetapi hal lainnya, misalnya melakukan video call. Nah, teman-teman mungkin menganggap hal ini sebagai hal yang ya receh ya, kalau misalnya teleponan sama orang tua atau opa-oma dengan video call. Tapi sebetulnya di dalam hati mereka itu sebetulnya ketika berkomunikasi dengan anak cucu, melalui video call secara rutin, misalnya kamu nih Atika di Makassar, terus ada keluargamu yang di Jakarta atau keluargamu yang ada di Kalimantan gitu. Kamu rutin melakukan video call seminggu sekali aja, dalam waktu 30 menit misalnya ngobrol dengan mama papa atau ngobrol dengan kakek nenek atau dengan opa omamu yang dari keluarga besar misalnya, itu akan membuat mereka senang. Karena disitulah adanya kualitas hubungan antara keluarga dan juga untuk menstimulasi otak. Jadi lansia itu kita upayakan agar tidak pasif, tetap punya kegiatan. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat mereka minim stimulasinya. Justru stimulasi itu penting. Makanya untuk ODD yang masih tahap awal, itu kami selalu menganjurkan untuk ayo punya kegiatan misalnya olahraga dengan senam otak. Di ALSI itu ada senam otak yang sangat ringan yang bisa dilakukan oleh siapapun, generasi muda sekalipun. Senam otak koordinasi antara otak kiri dan kanan itu akan melatih kita secara tidak langsung agar otak ini tetap aktif gitu. Dan ini berlaku untuk ODD juga. Jadi makanya obat itu ada untuk memperlambat tadi, saya tekankan lagi, memperlambat penurunan fungsi otak, tetapi juga diimbangi dengan aktivitas bermakna. Sebagai contohnya yang tadi saya sebutkan. Semoga bisa menjawab, Atika. Terima kasih pertanyaannya. Saya kembalikan lagi ke Kak Safera. Langsung ke peserta berikutnya ya, Kak. Kak Andi Sukma boleh langsung bertanya, Kak? Siapa Andi Sukma? Silakan Kak Andi Sukma. Halo Kak. Oke, ya sudah masuk. Halo. Ya, Kak. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam Kakak. Selamat malam teman-teman. Di sini saya izin bertanya Kak.
Saya pernah baca katanya salah satu yang menyebabkan seseorang cepat lupa itu karena adanya pancaran radiasi. Nah, sekarang kan zamannya udah teknologi gitu kan ya Kakak. Terus sering kita kayak daring kayak gitu. Jadi otomatis kita ini kayak sering main HP kayak gitu. Apakah itu ada pengaruhnya, Kak? Dan kalau misalnya ada pengaruhnya, nanti kita untuk meminimalisir itu seperti apa? Terima kasih, Kak. Oke, boleh tahu kamu dari mana, Kak Andi, Dari Jogja. asalnya? Oh, dari Jogja. Ya, Jogja kami ada juga Korwil di Jogja. Jadi, pertama terima kasih buat pertanyaannya. Pancaran radiasi. Nah, ini juga masih dalam penelitian juga. Apakah pancaran radiasi ini benar-benar dapat mengganggu fungsi gelombang pada otak ya, dan juga mempengaruhi daya ingat pada otak. Sampai saat ini saya belum tahu jawabannya, tetapi kalau misalnya kita secara logika juga nih ya, misalnya kita melihat layar handphone maupun layar laptop ataupun layar komputer kita di rumah masing-masing terlalu lama, itu akan membuat otak kita lama-lama menjadi pusing. Karena pancaran cahaya itu ke mata kita itu bila terlalu lama itu tidak dianjurkan. Saya juga diinfo sama dokter mata, kalau misalnya sudah melihat layar terlalu lama lebih dari 2 jam, kita perlu rehat sejenak untuk mata kita, untuk otak kita juga. Karena terlalu fokus dalam satu hal itu kurang baik sebetulnya. Khususnya fokus ke dalam satu layar ya. Bisa dibayangkan itu mata kita lama-lama akan memerah, kemudian otak kita lama-lama pusing karena terlalu banyak sinar yang kita pandangi. Makanya dianjurkan untuk meminimalisirnya supaya otak kita ini tidak terganggu, kita stay away dulu. Kita dari layar kita jalan-jalan dulu 5 menit misalnya atau 3 menit misalnya supaya otak kita dan mata kita ini bisa fresh lagi gitu, Andi. Nah, kemudian yang kedua, sebelum tidur saya juga dapat info supaya kita punya kualitas tidur yang baik, 30 menit sampai 60 menit sebelum tidur sebaiknya aktivitas kita dengan handphone, gadget itu diselesaikan. Maksudnya kita away from our gadget all gitu selama 30 sampai 60 menit sebelum kita tidur. Kenapa? Karena otak kita ketika masih menatap suatu layar kaca maupun layar teknologi gadget saat itu, otak kita tetap aktif dan itu akan mengganggu proses kita mau tidur. Jadi kadang-kadang mungkin ada beberapa teman-teman, aduh kok saya susah tidur ya, padahal saya udah capek banget gitu. Nah, sebelumnya tuh habis ngapain? Kalau memang habis kerja, skripsi gitu ya, ataupun ngerjain tugas, dengan menatap layar komputer lama-lama, diistirahatin dulu. Supaya apa? Supaya kita punya otak kita itu bisa kembali seger, meminimalisir kerja otak yang masih on ketika kita melihat layar terus, gitu. Jadi, untuk sekarang kalau misalnya tadi kamu tanya apakah ini akan berdampak, ada, tetapi sampai sekarang penelitiannya belum ada yang membuktikan atau belum terpublish gitu ya. Ini apakah ini benar-benar bisa bisa mengakibatkan demensia, gitu. Kalaupun ada misalnya teman-teman menemukan gitu, boleh di-share ke kami, ke Alzi, supaya kita bisa dilihat oleh tim edukasi kami untuk melihat hasil penelitiannya. Terima kasih, Kak Andi. Baik, Kak, terima Dan kasih. sama-sama saya kembalikan lagi ke Kak Safera. Oke, Kak. Mungkin 2 atau 1 pertanyaan lagi nggak, Kak? Boleh, silakan. Tadi kan kita mulainya agak telat ya karena kendala sinyal. Oke. Boleh nih ke Kak Westi Nurdinayanti langsung bertanya, Kak. Siapa tadi namanya? Kak Westi Nurdinayanti. Kak Westi. Halo Kak Westi. Boleh di-unmute dulu supaya kita bisa dengar suaranya. Langsung kalau begitu ke peserta yang selanjutnya aja kali ya, Kak, ya. Boleh, boleh. Ke Kak Amalia boleh langsung bertanya? Kak Amalia.
Halo Kak Amalia, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Halo. Ya, saya Malia, asal saya dari Jakarta. Di sini saya ingin bertanya, perbedaan antara short term memory sama Alzheimer itu apa ya, Kak? Dan terus saya sendiri ini kadang tuh kayak punya masalah di saat ada orang berbicara, kayak apa ya? Masa beberapa menit kemudian itu di saat ditanya lagi dengan teman saya, kamu ingat nggak apa kata-kata dia? Terus kayak saya tuh bisa menjelaskan tapi tidak secara detail gitu Kak. Nah itu apakah termasuk ya ke dalam short term memory atau gimana ya Kak? Terima kasih. oke, terima kasih Amalia dari Jakarta. Oke, nah ini pertanyaan kamu menarik nih. Ini juga yang umumnya juga suka ditanya sama anak-anak muda zaman sekarang nih. Ini kalau misalnya saya lupa yang baru aja kejadian, itu apa saya demensia atau bagaimana ya gitu. Nah, yang pertama kali short term memory itu adalah memori jangka pendek. Ada dua jenis memori. Jadi ini saya jelaskan sedikit ya. Ada dua jenis memori. Memori jangka pendek, short term memory, dan memori jangka panjang, long term memory. Nah, itu merupakan memori daya ingat yang kita miliki. Daya ingat yang jangka pendek berarti yang baru saja kejadian ya, yang kayak tadi si Amalia sampaikan. Dan kemudian memori jangka panjang itu adalah memori-memori dulu yang kita miliki, yang kita pendam dalam otak kita, yang kemudian suatu waktu bisa muncul kembali. Ingatan-ingatan kita waktu masih kecil, ingatan waktu kita belajar, ingatan momen-momen peristiwa tertentu gitu ya. Jadi itu ada triggernya tertentu, trigger khusus supaya kita bisa mengingat kembali memori jangka panjang. Nah, sementara Alzheimer itu atau demensia tadi, demensia Alzheimer, penurunan fungsi otak. Jadi penurunan fungsi otak ini yang saya sampaikan di awal, itu yang mengganggu daya ingat jangka pendeknya kita. Jadi untuk pasien orang dengan demensia yang terganggu adalah short term memorinya gitu. Jadi baru aja ditanya 5 menit kemudian nanya lagi gitu. Tapi yang nanya ini adalah ODD-nya. Sementara kasus kamu tadi Amalia yang kamu sampaikan itu ada beberapa hal nih yang bisa saya jawab. Yang pertama, dari sisi selective attention kamu. Jadi pada otak manusia itu punya beberapa keunikan, selective attention. Jadi otak kita itu memilih atensi sesuai dengan keinginan otak kita sendiri. Jadi misalnya ada orang lagi panjang lebar gitu ya ngomong ya, itu bisa saja otak kita itu hanya menangkap beberapa pesan saja, nggak semuanya dihafalin plek-plekan. Tergantung dari mana message yang memang kamu mau ambil. Itu selective attention. Yang kedua itu karena overloaded information. Jadi informasi yang terlalu penuh ya membuat kita itu otak kita tuh jadi blind spot gitu. Jadi semuanya tuh black out, berasa kayak aduh tadi barusan ngomong apa ya, kayak udah terlalu penuh gitu di otak kita karena terlalu banyak informasi yang masuk ke otak kita. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari kasus kamu ditanya beberapa menit kemudian oleh teman tapi nggak bisa menjabarkan secara detail, ini bisa disebabkan karena selective attention kamu yang memang hanya mengambil beberapa part dari penjelasan orang yang sedang berbicara, atau saat itu kamu sedang banyak hal yang diterima informasinya. Jadi otak kita ini terlalu penuh gitu istilahnya. Sehingga ketika kamu ditanya, hanya cuplikan aja tuh yang bisa kamu jawab, atau bahkan kamu bisa aja nggak inget gitu. Jadi ini belum tentu kamu mengalami demensia Alzheimer. Karena ketika seseorang mengalami demensia Alzheimer, tidak hanya memori jangka pendeknya, tetapi ada perubahan perilaku dan juga ada terganggunya kegiatan sehari-hari yang biasanya dilakukan. Kayak tadi saya bilang bisa masak, menyetir, kemudian merencanakan sesuatu itu mulai terganggu gitu. Jadi untuk sekarang kamu perlu perlu coba melatih apa ya, istilahnya menstimulasi otak kamu lebih maksimal, tapi kalau kamu sudah capek, sudah stres misalnya dalam suatu kegiatan, istirahat dulu sejenak, jangan dipaksa. Supaya otak kita itu tidak, istilahnya tidak kepanasan gitu ya, perlu dibuat rehat dulu. Semoga bisa membantu menjawab ya, Amalia. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih banyak Kak.
Ya, sama-sama. Kembali lagi ke Kak Safera. Oke. Mungkin ke pertanyaan terakhir ya, Kak, ya, boleh? Ya, oke. Nah, ada yang langsung ngechat nih, Kakaknya nanya, berdasarkan artikel-artikel kesehatan, demensia dan pikun berbeda. Jika benar, untuk orang awam, bagaimana caranya membedakan orang yang pikun dengan orang yang demensia awal? Karena pada demensia awal, gejala belum terlalu terlihat, sehingga aware untuk ditindaklanjuti ke dokter. Oke. Oke, ya ini saya jawab ya. Jadi, demensia dan pikun berbeda. Sebetulnya kalau misalnya tadi penjelasan saya di awal, demensia dengan pikun itu kita buat dengan term yang sama. Tetapi perbedaannya adalah, ada orang yang pikun, lupa sejenak, tapi kemudian bisa mengingat kembali. Contohnya, misalnya, saya nih ya, lupa taruh kacamata gitu, padahal kacamatanya ada di kepala saya sendiri gitu ya, tapi saya bisa mengingat, "Oh iya ini kacamatanya ada di kepala saya," atau misalnya kunci, kunci rumah, saya lupa tuh taruh di kulkas, tapi ketika saya berupaya mengingat, saya bisa ingat gitu. Dan itu terjadi kenapa kita ada, lupa sejenak, itu karena pertama otak kita sudah terlalu capek, overloaded information seperti yang saya sampaikan ke Kak Amalia tadi, atau karena, kita terlalu banyak aktivitas, jadi tidak fokus ke dalam satu hal, sehingga bisa ada beberapa part yang kita terlewati gitu ya, yang mau kita pikirkan jadi terlewati. Nah, sementara kalau demensia atau kepikunan yang sudah lebih berat, itu, pasiennya atau ODD-nya itu perlu bantuan orang lain untuk mengingatkan. Jadi misalnya kita sudah berupaya nih membantu mengingatkan ODD, "Nih kacamatanya coba pelan-pelan diingat lagi, coba tadi habis dari mana," dan lain sebagainya. Kalau memang kemampuan itu butuh proses yang lama dan berulang-ulang, disitulah tandanya perlu dicek ke dokter. Untuk melihat apakah ada penurunan, karena kita ada namanya tes MMSE, Mini Mental State Examination. Di situ adalah tes kognitif, screening, untuk melihat, eee, apakah fungsi otak kognitifnya itu masih bagus atau tidak. Ada skornya tertentu yang dokter tahu, gitu. Nah, dari situ bisa dicek apabila kepikunan itu sudah berulang-ulang frekuensinya, dan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan selama 6 bulan terakhir, gitu. Jadi itu yang perlu dilihat, jangka waktunya juga, supaya bisa membedakan mana nih yang pikun biasa, mana yang pikun sudah mengarah ke demensia. Semoga bisa menjawab nih Safera untuk yang bertanya tadi. Oke, Kak. Ya, Seru banget ya, Kak, ya, untuk topik kali ini. Ternyata, penyakit Alzheimer itu sangat menarik ya untuk diteliti ataupun didalami. Nah, tapi nih, Kak, betul. nggak kerasa nih udah 1 jam nih waktu Tabula Talks, yang berarti sudah habis waktu Tabula Talks kali ini. Nah, saya dan tim Tabula tentunya mengucapkan terima kasih ya, Kak, yang sebesar-sebesarnya kepada Kak Michael yang sudah Ya, berkenan menjadi narasumber pada hari ini. iya, sama-sama. Kami juga terima kasih Tabula Talks, teman-teman juga yang sudah hadir di sini. Saya lihat nih ada dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, juga bahkan Papua ya. Terima kasih sudah hadir. Bahkan sudah jam 10 malam kalau di Papua ya sekarang ya. Masih tetap mendengarkan, terima kasih banyak. Saya sih kalau misalnya boleh berbagi terakhir ya, sebagai penutup. Jadi untuk sekarang teman-teman yang masih muda, yang berusia 20 tahunan, investasikanlah waktu teman-teman dari sekarang. Ingin menjadi tua yang seperti apa, itu di tangan teman-teman sendiri. Dan untuk orang tua kita, untuk lansia kita, teman-teman, silakan bangun komunikasi, hubungan yang berkualitas, karena disitulah peran kita sebagai anak muda untuk mencegah kepikunan di waktu yang akan datang. Karena sekarang ini Indonesia sudah ada 1,2 juta orang dengan demensia. Di 2050 akan bertambah diprediksikan menjadi 4 juta jiwa. Tentunya kita tidak ingin ya di tahun 2050 itu adalah generasi-generasi kita nih di zaman sekarang ini gitu. Jadi bagi yang sudah mendengarkan, silakan teman-teman merenungkan lagi untuk berbuat sesuatu yang bermakna bagi diri sendiri dan orang tua khususnya. Dan saya ada 3 kata kunci nih yang pengen saya sampaikan, saya
singkatnya menjadi LAS gitu ya, L, A, dan S. L itu ada learning. Jadi teman-teman, kalau saya selalu learning hal-hal yang baru. Untuk apa? Untuk saya bisa action, untuk saya bisa beraksi, untuk membantu orang lain di sekitar saya, dan serving, memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar saya. Tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan kita semua dan untuk memiliki kualitas hidup yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak sekali lagi untuk closing statement-nya. Ya, sama-sama. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya punya ilmu baru lagi. Kita sama-sama belajar di sini. Iya, mudah-mudahan ya Kak. Nah, buat teman-teman semua, untuk sertifikat linknya akan dikirimkan melalui kolom chat dan waktu pengisiannya mempunyai waktu tenggat yaitu jam 12 malam. Jadi pastikan teman-teman semua mengisi link sertifikatnya itu sebelum jam 12 malam. Nah, tentunya pada malam ini Tabula Talks mempunyai giveaway. Nah, giveaway-nya itu memiliki hadiah berupa pulsa sebesar 50.000 bagi 2 orang pemenang. Untuk formatnya juga akan dikirimkan melalui kolom chat. Nah, tentunya saya dan segenap tim Tabula juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas antusiasme dan partisipasinya pada Tabula Talks malam ini. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia, serta bisa terus belajar dan bertumbuh bersama Tabula. Sampai jumpa di acara Tabula Talks selanjutnya. Dadah teman-teman.